Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog aku yang kedua ini aku bakal nyeritain bagaimana perjuangan aku untuk hamil. Oke guys, di vlog aku sebelumnya aku itu udah ngejelasin bahwa haid aku itu nggak teratur. Nah dari situ aku kan berobat ke dokter. Kata dokter waktu itu aku nggak perlu berobat dulu, jadi aku harus kembali berobat itu saat 1 bulan sebelum menikah karena akan dilakukan program hamil. Tapi karena aku sedikit nakal, jadi aku tidak kembali berobat sebelum 1 bulan aku menikah. Sampai tiba saatnya aku nikah. Jadi waktu itu aku nggak kembali ke dokter yang sebelumnya itu yang nyaranin buat 1 bulan sebelum menikah aku program. Jadi aku ke dokter yang berbeda, dan kebetulan pada saat itu aku nggak halangan. Jadi sama dokter aku yang setelah menikah ini aku dikasih obat memancing haid dulu. Setelah aku haid barulah aku diprogram. Jadi pada saat program hamil itu 3 bulan sebelumnya aku diatur siklus haid. Di bulan pertama haid aku normal, di bulan kedua haid aku normal. Nah memasuki bulan ketiga itu haid aku kembali berantakan, siklus aku jadi kembali panjang. Jadi sama dokter nggak bisa dilanjutkan program hamilnya dulu, jadi diulangi lagi untuk pengaturan siklusnya. Nah setelah sekitar hampir 6 bulan atau 5 bulan gitu siklus aku baru normal kembali. Jadi di situ aku masuk dalam tahap pemrograman kehamilan. Yang pertama itu aku dicek sel telur aku, ternyata sel telur aku itu jauh dari batas normal. Jadi sama dokter saat itu pada masa haid aku itu kalau nggak salah dikasih obat pembesar sel telur sampai berapa siklus, lebih dari 3 siklus deh aku dikasih obat pembesar sel telur. Di siklus pertama itu aku nggak ada berkembang sama sekali, sel telur aku masih tetap kecil jauh dari normal. Yang kedua itu juga masih belum bisa normal. Yang siklus ketiga itu udah mulai berkembang, cuma masih nggak jauh sih, masih kurang dari batas normalnya. Memasuki siklus keempat aku jatuh sakit pada saat itu, entah berpengaruh atau tidak, tapi kata dokter seharusnya itu tidak berpengaruh ya. Tapi sel telur aku itu kembali mengecil. Jadi aku yang tadinya sudah senang di bulan sebelumnya karena sel telur aku besar, harusnya bulan ini lebih baik lagi, tapi malah jauh dari normal. Memasuki siklus kelima itu aku dikasih obat pembesar sel telur lagi, tapi nggak ada perubahan. Jadi sama dokter waktu itu aku disuruh stop dulu, tapi tetap ngejaga haid aku. Jadi disarankan buat minum pil KB atau enggak resep dari dokter. Jadi aku milihnya pil KB aja, coba-coba. Tapi sesampainya aku di rumah aku nggak minum pil KB karena aku takut efek-efeknya. Jadi aku masih takut buat nyoba pil KB. Dan dokter juga waktu itu nyaranin aku buat suntik pembesar sel telur. Tapi kan yang aku tahu biayanya cukup mahal buat kondisi ekonomi menengah ke bawah. Dan dokter juga pada waktu itu sempat nawarin buat bayi tabung, katanya untuk di Kalimantan Timur sendiri tahun lalu deh kalau nggak salah, itu akhir Desember itu udah ada buka bayi tabung untuk area Kalimantan Timur. Sembari aku berobat secara medis, aku juga berobat secara herbal ya guys. Yang pertama itu aku ada pernah nyoba jamu kurma muda untuk area Kalimantan Timur, sama ini pasti pernah ada yang nyoba kan. Dari situ niatan aku pertama itu buat ngelancari haid. Sudah habis sekitar 2 botol lebih sih. Dari waktu aku masih bujangan juga aku pernah nyoba, dan sampai aku nikah aku juga pernah nyoba ya.
tapi haid aku masih tetap berantakan. Yang kedua itu aku nyoba kurma muda. Masih guys, masih belum teratur juga haid aku. Waktu itu masih berantakan. Itu sempat 2 kali aku pesen deh lewat online, tapi masih belum berhasil. Yang ketiga aku nyoba buah zuriat. Masih belum ada perkembangan. Itu sempat 2 kali juga, tapi masih belum berhasil juga. Yang keempat itu ada bubuk kurma muda. Aku nggak sampai habis karena rasanya itu nggak enak. Aku ngerasain, jadi stop. Yang kelima ada kayu manis. Aku sampai bela-belain nyari ke pasar-pasar Samarinda ya, sama suami waktu itu buat nyari bubuk kayu manis. Tapi sama aku juga masih belum cocok ya waktu itu ya. Yang keenam itu aku ada nyoba teh mint, karena dari referensi yang pernah aku baca sih ada beberapa orang yang udah berhasil hamil karena minum teh mint. Jadi aku coba tapi sama aku juga belum cocok. Yang ketujuh aku nyoba habatus sauda. Nah, di sini alhamdulillah sel telur aku waktu itu pas bareng-barengan minumnya sama pembeset obat pembesar sel telur. Di yang siklus pertama aku kan nggak pakai habatus sauda, itu sel telur aku nggak ada perubahan. Di siklus kedua juga aku belum ada pakai habatus sauda, belum ada perkembangan. Nah, yang di siklus ketiga ini aku pakai habatus sauda. Alhamdulillah itu perkembangannya cukup bagus ya. Cuman pas yang masuk siklus yang tadi kembali ngeden karena aku tadi sakit. Nah, yang ke 8 itu aku pernah nyoba ekstrak susu kambing. Ini sempat 2 kali juga deh aku pesen. Harganya juga lumayan, tapi sama aku juga belum cocok. Yang ke-9 itu aku nyoba madu sama zaitun. Madu sama zaitun ini herbal terakhir yang aku coba. Selanjutnya itu aku pernah mau coba sih resep dari dokter Zaidul Akbar, cuman belum sempat ya. Sembari aku minum madu sama zaitun yang kalau makan tiap hari, itu aku sudah habis sekitar dua botol juga. Aku ngejalani hidup sehat juga ya. Waktu itu aku ngindari yang namanya manis-manisan, goreng-gorengan, sama aku tuh ngindari makan nasi putih. Jadi coba-coba nasi merah, ternyata guys rasanya ya Allah itu nggak enak banget. Jadi habis makan nasi merah aku juga makan ubian. Jadi aku ganti sama ubi-ubian ya, ubi kuning, ubi ungu, sampai mertua aku juga nyarikan dong, bantu-bantu nyarikan demi ngedukung mantunya buat program hamil berhasil guys. Tapi semua itu belum ada nunjukin tanda-tanda kalau ada kehamilan ya guys. Selain itu juga aku coba program yang ngikutin sunnah Nabi seperti bekam. Itu sempat berapa kali sih aku bekam. Alhamdulillah sih badan aku enakan, cuman belum ada terlalu ada efeknya sama program hamil aku. Sel telur aku belum berkembang. Dan ada juga aku ruqyah. Habis ruqyah terus aku ada ngamali surah Maryam ayat 1 sampai 11. Aku nemu di salah satu dokter di IG ya. Di setiap pasiennya itu disaranin buat yang muslim buat ngebaca surah Maryam ayat 1 sampai 11, dan alhamdulillah banyak banget pasien-pasien yang berhasil hamil. Jadi aku coba ngamali surah itu selama perjuangan hamil aku. Dan aku juga minta restu sama orang tua.
Jadi kebetulan bapak waktu itu dengar ceramah kalau ada yang sulit hamil, salah satunya adalah ganjalan dari orang tua. Sebenarnya sih bapak tuh cuman ngasih tau aja, biar akunya juga minta maaf, mungkin baik secara sengaja ataupun nggak sengaja ya, aku punya salah sama orang tuaku yang tinggal satu-satunya itu sama bapak. Jadi aku minta maaf sama bapak, minta restu, minta doain, minta ridho biar aku tuh bisa hamil. Tapi sebelumnya bapak itu udah selalu ngedoain aku, sudah selalu ngasih support aku buat jangan nyerah, buat terus berusaha hamil. Kembali ke pengobatan medis yang tadi, sama dokter kan aku disuruh istirahat dulu selama 3 bulan karena untuk pengonsumsian obat sel telur selama berturut-turut itu kan juga nggak bagus sebenarnya. Jadi selama 3 bulan itu aku istirahat, dan selama 3 bulan itu juga aku ngecoba herbal tadi yang terakhir, madu sama zaitun. Kebetulan pada waktu itu memasuki bulan Ramadan, aku sama suami itu fokus aja buat memaksimalkan ibadah, karena kan bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, pintu-pintu langit itu terbuka buat kita berdoa semaksimal mungkin. Kita berdoa langsung diijabah sama Allah. Jadi suami aku kebetulan waktu itu dia sholat tahajud, beliau selalu minta maaf, kemungkinan siapa tahu di masa lalunya dia banyak melakukan dosa-dosa, jadi dia melakukan sholat tahajud pada saat itu. Ngomong-ngomong, waktu bulan Ramadan kemarin itu puasa aku full. Aku tuh udah ngerasa biasa aja sih, karena kan hampir setiap tahun ya puasa aku tuh itu full, nggak ada bolong kecuali sakit. Karena kalian sudah tahu sendiri ya guys, kalau haid aku itu berantakan, dan kebetulan pada waktu itu bulan Ramadan, jadi puasa aku full. Dan sampailah pada lebaran kedua, aku pengen nyoba resep obat Zaidul Akbar, tapi aku nggak mau langsung sembarangan nyoba-nyoba. Jadi aku tuh coba tes pack, alhasil garis 2, alhamdulillah. Tapi aku nggak mau senang dulu, suamiku lagi tidur waktu itu, jadi antara senang dan gimana ya, aduh ya Allah. Karena yang aku tahu juga, aku tuh nggak mau nyuruh suami aku senang dulu karena garis 2 itu ya. Karena kebetulan yang aku tahu banyak kehamilan muda yang tidak berkembang, terus hamil anggur, atau dia positif tapi hamilnya di luar dari kandungan. Aku tuh takut banget sama hal-hal seperti itu. Jadi aku ngebangunin suami aku dong, liatin dong dia garis 2, cuman dia sok-sok aja tuh guys, nggak senang. Karena aku tuh gue nggak senang ya, sok-sok aja dia tuh nggak apa ya, nggak excited, nggak kayak yang di IG tuh ya, yang wah wah wah. Dia sok-sok kalem banget, karena udah aku wanti-wanti duluan, jangan senang dulu, karena yang tadi udah aku sebutin alasannya ya. Kehamilan itu sangat rentan, bahkan di kehamilan 9 bulan aja sudah mau melahirkan, bayinya udah nggak ada, karena hanya Allah yang maha segalanya. Jadi aku berusaha nutupin sama suamiku dulu buat nggak kasih tahu mertua sama keluarga-keluarga, sampai kalau memang benar-benar jadi baru aku ngabarin mereka. Dan itu pun aku juga nggak mau orang luar tahu, harus dirahasiakan dulu. Jadi aku tuh minta doa sama orang tua, yang ya didoakan memang benar-benar kalau memang hamil ya sampai lahiran, sampai memang selamat sampai lahiran lah. Jadi aku sama suami juga punya prinsip buat nggak ngeposting kalau aku itu lagi hamil, karena ya tadi itu kita nggak tahu ya
kehendak Allah bisa sampai lahir dengan selamat atau enggak. Jadi aku masih kayak gitu tuh, buat tuh takut banget ya. Aku selalu sama suami selalu berdoa aja selamat sampai lahiran. Nah, setelah lahiran barulah aku berani posting kalau adanya hadirnya buah hati kami berdua. Jadi buat teman-teman semua, di sini aku cuman bisa sedikit ngasih masukan buat kalian. Jangan pernah nyerah, jangan putus asa. Dari pengalaman aku sendiri aja, dokter yang udah bilang itu nggak mungkin, yang sel telurnya nggak berkembang sama sekali, dan kebetulan pada waktu itu aku 3 bulan nggak haid, terjadi pembuahan dan hamil. Itu kan jauh ya, tapi kalau itu semua kehendak Allah, apapun bisa terjadi, karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Baiknya prasangka kita, maka Allah pun baik sama kita. Kita harus yakin sama Allah bahwa Allah itu maha segalanya. Mudah bagi Allah buat membolak-balikan sesuatu, itu mudah banget. Dan buat kalian yang sering ditanya orang sudah hamil belum, anggap aja itu sebuah perhatian dari mereka. Mereka peduli. Kalau ditanya, bilang minta doanya aja, karena kita nggak tahu kan doa mana yang akan dikabulkan. Siapa tahu doa dari mereka yang menanyakan kapan hamil kita, justru mereka lah doanya yang lebih dahulu sampai ke Allah. Itu aja sih masukanku. Tetap semangat, tetap berjuang, jangan lupa untuk terus berdoa, minta sama Allah, karena Allah yang maha segalanya. Dan oh ya, kebetulan juga teman aku yang aku udah kasih masukan kayak gini, dia juga udah lahiran loh. Semoga kalian juga ya yang udah dengar YouTube aku, semoga nular ke kalian hamil dan segera punya anak ya. Aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Dokter Yasmin, Gita, dan Dokter Andi yang udah nge-support aku selama proses perjuangan hamil aku. Dan aku juga pengen ngucapin terima kasih sama bapak, ibu, mertua, adik ipar, semuanya. Makasih udah dukung dengan doa-doa. Dan juga anggota Amanda Brownies Samarinda. Makasih buat kalian semua yang udah respect sama aku selama aku hamil. Kalian udah ngelarangin aku buat angkat-angkat barang. Dan buat atasan juga udah mindahin saya ke tempat kerja yang lebih dekat. Habis itu makasih juga buat Hernisa Sinta, Mbak Rara yang sudah ngedukung proses perjuangan aku hamil. Untuk teman-teman yang gak kesebut lagi, aku mohon maaf, tapi makasih buat kalian semua yang selalu nge-support aku. Karena kalian aku jadi kuat buat ngadepin semuanya. Semoga Allah yang ngebalas semua kebaikan kalian. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum.